Kalau Pak Jokowi mengatakan wira-wiri, rakyat juga berhak mengatakan wira-wiri berkayanya. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wira-wiri, ya jangan diangkat itu cuman hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan harus didukung juga. People power. People power. People power. Sekarang kan Amin Rais ini sudah ujur, umurnya 79 tahun, sudah ujur, pikun. Dia mau ngacak-ngacak Solo, dijawab Mas Gibran dengan 3 suku kata saja. Coba kalau berani. CKB, coba kalau berani. Gibran anaknya Pak Jokowi, wali kota Solo yang sedang naik daun. Kalimat singkatnya membuat Amin Rais kena mental, bos. Terus kalau itu kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang, mana yang diacak-acak? Kata para pendukung setianya, Amin Rais akan mengguncang langit Indonesia. Amin siap berorasi dan mengkritik Jokowi. Katanya orasi dari mulut Amin Rais lebih sakti dari sambaran petir. Katanya dia adalah imam besar bagi perubahan luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Semakin tumbuh rasa kecintaan kita kepada negara, diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang kini dicap, yang mewakili masyarakat kabupaten atau rakyat kabupaten. Ternyata alam ini bersahabat dengan people power. Yang tadinya terik panas ini sejuk. Jadi luar biasa, alam saja bersahabat. Jadi perlu kami sampaikan pada bapak-bapak, khususnya dari TNI yang Polri yang sekarang hadir, terima kasih ikut membantu kelancaran aksi yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Surakarta. Jadi yang namanya people power itu tidak usah ditakoti, rasa wedi dulu. Karena di setiap negara ketika tidak ditemukan keadilan dan banyak kecurangan, secara otomatis orang, rakyat itu pasti bergerak. Itu yang namanya people power. Nek corok ini mungkin inilah cawe-cawe rakyat gitu loh. Jadi saya mohon dari rekan-rekan dari people power ini tidak usah kita takuti, tidak usah kita pikir yang enggak. Ini untuk anak cucu kita. Kita tahu bahwa kekayaan alam hari ini dikuasai oleh oligarki. Kita ingat anak cucu kita yang akan datang, bukan kita. Kalau kita ini sudah tua. Kebetulan usia saya baru 72, jadi saya ingat ini cucu saya. Saya mohon yang hadir di sini, yang telah bersimpati dengan kegiatan people power yang diadakan di Solo, semoga Allah mengabulkan jeritan rakyat Indonesia. Takbir! 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 Terima kasih. Semoga Allah mendengarkan, mengabulkan jeritan rakyat yang saat ini sangat-sangat menjerit dan sulit untuk mencari sesuatu najis. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mencoba menarik dengan gerakan yang terjadi hari ini di Solo yang dimotori salah satu tokohnya adalah Mudrik Sangidu, people power. Mereka mungkin selepas sholat Jumat akan mengadakan people power yang digagas oleh beberapa orang termasuk Mudrik Sangidu, Amin Rais, Ahmad Kosinudin dari tokoh HTI dan sebagainya. Ini arahnya adalah untuk menurunkan rejim yang korup, katanya gitu. Kalau rejim yang korup berarti artinya pengertiannya dianggap Presiden Jokowi yang sekarang memerintah ini dianggap korup sehingga perlu diturunkan. Dia bersama sekutu halunya itu kan datang ke Solo membuat acara, intinya itu mau memakzulkan Pak Jokowi gitu katanya kan. Ya kan? Yang dimakzulkan itu apanya? Soal pemakzulan ini kan sudah beberapa kali dia menggagas dengan teman-teman yang sepemikiran waktu itu ya.
Kalau kita bisa simak, soalnya kan hal yang sama sudah digerakkan itu sejak 411, 212, dan bacotan lainnya, kan emang tujuannya ke sana. Tapi kan cuma kayak laron di musim hujan, keluar sarang, muter, sayapnya lepas, habis itu mati gitu saja. Jadi tidak ada kelanjutannya, karena memang tindakannya tindakan salah. Sekarang akan saya tanya kepada Anda sekalian. Anda melawan atau diam ditindas? Tanya. Alhamdulillah. Kalau bang demikian, insya Allah dalam waktu dekat akan saya praktekkan turun ke jalan dengan satu tema. Turunkan Jokowi sebelum tahun 24. Kalau musuh kita itu bukan polisi atau TNI, tetapi ketidakadilan. Termasuk yang menciptakan ketidakadilan adalah musuh umat manusia. Sekarang ini yang terang-terangan itu terserang Jokowi. Ya, saya ketakutan. Saya anggap itu presiden yang paling dolim saat dunia ini. Saya minta dengan hormat, dengan sangat. Setelah kamu pulang dari sini, Anda harus punya keyakinan untuk menggalang kekuatan, membangkitkan semangat rakyat, rapatkan barisan, lawan pemerintah yang dolim ini. Bukan Amin Rais namanya kalau nggak bikin kita ngakak. Dari 2019 dulu dia sering gembar-gembor soal people power. Katanya dia pengen menyelamatkan Indonesia lewat gerakan people power-nya itu. Nah, beberapa minggu lalu dia sudah mengumumkan bakal gerakan ribuan orang di Solo. Aksi-aksi hebat itu akan dibalut dengan nama yaitu tadi people power. Tapi di Solo pada 7 Juli kemarin Amin Rais malah nunjukin kelucuannya. Alih-alih gelombang ribuan manusia, masa yang hadir di Solo itu cuma pego 150 orang. Ya, people power Amin Rais lebih pas disebut sebagai sirkus politik. Kalau mereka mau demonstrasi, ya monggo lah, memprotes pemerintah itu hak demokrasi setiap warga bangsa. Tapi manakala dia ingin memakzulkan seorang presiden, ada tata caranya. Melalui MPR, kemudian di MK, itu ada aturan-aturan yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang kita. Tidak bisa seenak jidatnya sesuai dengan kemauan mereka. Apalagi jelas-jelas Mudrik Sangidu dan kawan-kawan ini tidak merepresentasikan rakyat Indonesia. Rakyat Solo aja enggak, apalagi Indonesia gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga semuanya yang hadir, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sesungguhnya negara jangan mengatakan lagi bahwa negara berdasarkan Undang 45. Undang-Undang Dasar 45 sudah habis saat ini. Sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Dan Pancasila itu dalam satu ancaman. Bahkan sekarang sudah disisihkan oleh negara kita. Dari pemikiran itu, maka wajar negara ini berjalan sedang oleng, pemerintah itu oleng untuk mengatur negara ini tanpa arah. Dalam kondisi yang seperti ini, diperparah. Ketika negara sudah menjalankan pemerintahan tanpa satu panduan konstitusi 45 yang sudah dihabisi, diperparah yang namanya oligarki, yang namanya Taipan. Dan ini baru pernah terjadi di masa pemerintahan sekarang ini di bawah kendali Bapak Jokowi. Tentang Pak Amin Rais yang kemarin datang ke Solo, mau mengacak-acak Solo, ada gitu ya. Amin Rais ini kan kita nggak usah manggil Bapak, nggak pantas dipanggil Bapak lagi mungkin itu, karena perilakunya itu nggak menunjukkan kebapakan sebagai Bapak Indonesia gitu ya. Nanti, setuju tidak? Faktanya jelas, karena kebohongan selalu ditutupin kebohongan oleh Presiden Jokowi itu banyak kebohongannya daripada kejujurannya. Amin Rais ngancem-ngancem bakal mengerahkan ribuan orang. Dia akan memimpin people power, yaitu sebuah gerakan yang akan menggebrak Indonesia dan mengguncang para pemimpin negeri ini. Tapi bohong. Kita semua di prank.